Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita telah sampai pada pengajian buku Qiraah Mubadalah ke episode yang ke-15, yaitu pada halaman 221. Kalau sebelumnya, beberapa episode sebelumnya adalah tentang makna, metode, inspirasi, lalu skema pemaknaan teks dengan Qiraah Mubadalah, serta beberapa pengantar dan pondasi-pondasi. Maka kali ini sejak 15 ini sampai ke depan, kita akan mencoba melihat praktik atau gagasan-gagasan utama tentang mubadalah dalam beberapa teks Quran, hadis maupun teks-teks tafsir fikih dan yang lain dalam beberapa tema-tema yang biasa dikenal sebagai tema gender atau relasi laki-laki dan perempuan. Ini pertama kali pada bab 4 tentang isu-isu eksistensi dan jati diri kemanusiaan. Jadi kita tahu, sekalipun saat ini mungkin semua orang sudah memiliki sikap pandangan bahwa perempuan adalah manusia, laki-laki juga manusia, tetapi sepanjang sejarah peradaban manusia, hal ini adalah dulu tidak demikian. Atau setidaknya kesadaran bahwa perempuan sebagai manusia itu tidak terjadi sedemikian rupa pada semua peradaban, tetapi ada proses-proses, ada tahap-tahap, ada beberapa masa di mana perempuan sama sekali tidak dianggap sebagai manusia, ada beberapa masa dianggap tetapi tidak sepenuhnya, ada beberapa masa tapi juga dianggap namun sama seperti manusia laki-laki, sehingga semua nilai, semua pertimbangannya, akal pikirannya dan peran-perannya harus disamakan dengan laki-laki. Nah, pada bab ini kita akan lihat bagaimana pembahasan tentang eksistensi jati diri kemanusiaan, bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah manusia. Saya mengawali tulisan ini dengan kutipan hadis dari Sahih Muslim yang sesungguhnya saya temukan di kitab Abu Shuqqah. Hadis ini tentu saja ada di Sahih Muslim, tetapi orang yang pertama kali sadar tentang relevansi hadis ini bagi kerja-kerja budaya untuk memanusiakan perempuan, saya baru menemukannya ada di kitab Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah. Mungkin ada di kitab lain, di buku lain, tetapi saya ingin mengakui bahwa pertama kali saya temukan adalah Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, karangan Syekh Abdul Halim Abu Shuqqah. Karena itu, mari sekali lagi mungkin kita bisa membaca Al-Fatihah, mengirimkannya kepada beliau. Semoga seluruh amalnya diterima, seluruh salah dan dosanya diampuni, dan sekarang sudah bisa bertemu atau mendekat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kisah yang saya kutip di awal tulisan ini adalah tentang sahabat perempuan istri Rasulullah, Ummu Salamah, yang pada saat itu sedang disisir rambutnya oleh pembantunya, oleh pelayannya. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah memanggil dari masjid, ayyuhan nas, memanggil orang-orang untuk kumpul ke masjid. Seketika Ummu Salamah kemudian berbicara atau ngomong ke pelayannya yang menyisirnya itu, istakhiri anni, sudah mundur dulu, saya akan berangkat ke masjid memenuhi panggilan Rasulullah. Qalat innama da'a ar-rijal. Nah, pelayannya ini mungkin memahaminya dengan pemahaman umum bahwa ayyuhan nas itu, wahai orang-orang itu, apalagi dipanggil untuk ke masjid adalah biasanya panggilan untuk laki-laki. Karena itu lalu sang pelayan bilang, itu kan panggilan
untuk laki-laki, wahai Ummu Salamah. Walam yad'u an-nisa, Nabi tidak memanggil perempuan. Fakultu inni minan nas. Lalu kemudian saya, kata Ummu Salamah, menjawab pelayan tersebut, saya kan bagian dari manusia, atau saya adalah juga manusia. Dan Nabi memanggil manusia. Nah, ini saya kira satu kesadaran yang sangat revolusioner pada saat itu, di mana ada seorang perempuan yang ketika ada panggilan manusia yang secara umum biasanya adalah untuk laki-laki atau dipahami untuk panggilan kepada laki-laki, apalagi untuk isu-isu, untuk kasus-kasus, atau untuk peran-peran yang bersifat publik, yaitu hadir di masjid. Tetapi Ummu Salamah justru mengungkapkan kesadarannya bahwa saya, perempuan dalam hal ini, adalah manusia. Jadi saya pikir perjuangan yang paling dasar dari relasi laki-laki dan perempuan adalah bagaimana memahami, mempersepsikan, menempatkan, dan memperlakukan perempuan sebagai manusia yang utuh, punya akal budi, punya emosi, hati, perasaan, dan tentu punya tubuh dan punya peran-peran sosial di masyarakat. Nah, kita tahu berbagai catatan sejarah peradaban manusia masa silam merekam pandangan, sikap, perilaku yang memang tidak manusiawi terhadap perempuan, baik sebelum masa Nabi, pada masa Nabi, bahkan setelah masa Nabi, dan mungkin beberapanya sampai sekarang, di mana manusia seringkali hanya didefinisikan untuk laki-laki, dan perempuan tidak. Kalaupun definisikan, maka dia sebagian atau separuh dari manusia. Kita tahu banyak buku yang bisa merekam sejarah ini, bahwa peradaban Yunani sekalipun, yang dimana di sana banyak filosof, ahli pikiran, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, memiliki tradisi-tradisi yang bisa dikatakan sekarang sebagai misoginis, atau sebagai membenci perempuan, bahkan tidak menganggap perempuan sebagai manusia. Perempuan dianggap sebagai mirip hamba sahaya yang mungkin akalnya separuh, bahkan tidak punya. Beberapa kajian juga dalam filsafat Yunani masih bertanya apakah perempuan punya jiwa atau tidak. Mungkin sama seperti pertanyaan kita kepada hewan sekarang, apakah hewan punya jiwa, apakah hewan punya martabat dan lain hal. Karena itu kita temukan misalnya bahwa dalam tradisi Yunani itu laki-laki boleh mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas berapapun. Jadi poligami misalnya itu bukan khas tradisi yang lalu disahkan oleh Islam, tetapi dia ada di mana-mana. Ada di tradisi berbagai negara, berbagai bangsa, termasuk ke Arab pada saat itu, yang membolehkan perempuan untuk membolehkan laki-laki untuk menikahi, mengawini berapapun jumlah perempuan. Di samping budak-budak sahaya lagi. Jadi kekuasaan laki-laki atau otoritas laki-laki untuk menguasai perempuan itu sampai tidak terbatas. Dan jika sudah dinikahi dalam tradisi Yunani ini, lalu kemudian perempuan dianggap menjadi milik sepenuhnya laki-laki. Jadi kesadaran atau mencari, menemukan, mengusahakan, menyebarkan kesadaran bahwa manusia adalah perempuan adalah manusia adalah sesuatu yang revolusioner pada saat Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi kesadaran Ummu Salamah tidak mungkin ada tanpa ada ketegasan, penjelasan, dan ajaran dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Laila Ahmad bahkan mengutip bahwa filsuf besar seperti Aristoteles berpandangan bahwa laki-laki memang superior atas perempuan dan dianggap tidak memiliki akal yang cukup untuk mencerna dan memahami. Pandangan Aristoteles ini tentu saja mempengaruhi banyak ulama ulama Islam
selama tentang peradaban 15 abad peradaban Islam. Kita tahu nanti di tafsir-tafsir juga banyak ulama yang berkata demikian ketika membandingkan manakah yang lebih mulia antara laki-laki dan perempuan kemanusiaannya. Hal yang serupa juga kita temukan di peradaban India, Tiongkok, Arab pada saat itu, yang semuanya relatif tidak jauh berbeda. Di berbagai belahan dunia, perempuan sekalipun memiliki jasa peran reproduksi yang satu-satunya, karena laki-laki tidak bisa, yaitu melahirkan, tapi prakteknya mereka selalu dihina, diperlakukan kasar, tidak dianggap sebagai manusia yang bermartabat, dan direndahkan derajatnya sekelas dengan budak. Masyarakat dunia saat itu masih bingung bagaimana memperlakukan perempuan. Adakah jiwa kemanusiaan di dalamnya? Apakah perempuan bisa berpikir layaknya manusia atau laki-laki? Apakah juga ia bisa berkembang akal budi mereka? Mungkinkah mereka masuk surga? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan para pemikir, para ulama atau orang yang bijak bestari yang punya pengetahuan pada saat itu. Berbagai pertanyaan-pertanyaan filosofis ini ada di benak para ulama atau para pemikir peradaban masa lalu. Dalam kehidupan keluarga, hak milik itu sepenuhnya ada pada laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak apapun, tidak mewarisi, bahkan di beberapa peradaban perempuan bisa diwarisi. Ini bisa kita lihat dari berbagai buku, silahkan dirujuk tentang hal ini. Tentu saja lalu kemudian oleh beberapa penulis kondisi ini dikontraskan kemudian dengan revolusi yang dihadirkan oleh Islam, di mana kita tahu lalu kemudian Islam menghadirkan nilai-nilai di mana perempuan diangkat derajatnya jauh melebihi peradaban-peradaban dunia pada saat itu. Ketika perempuan dipandang sebagai benda atau barang pada tradisi masa lalu misalnya, lalu perempuan diperlakukan secara bermartabat oleh Islam. Hadis dan Quran mengenai hal ini tentu saja banyak. Kita tahu bahwa perempuan di sebagian masyarakat Arab pada saat itu adalah menjadi barang warisan atau diwariskan ketika suaminya meninggal, diwariskan oleh anaknya suaminya, kakaknya suaminya, atau pamannya suaminya. Lalu Islam memberikan hak justru perempuan bisa mewarisi. Pada saat itu ditentang oleh banyak orang-orang Arab dan beberapa sahabat yang belum bisa menerima. Dibilang bagaimana kita mewarisi seseorang yang tidak pernah bisa naik unta, kuda maupun ikut berperang membela kabilah. Tentu saja Islam hadir untuk memberikan warisan, memberikan hak waris kepada perempuan. Begitupun Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk dipaksa dalam pernikahan, tetapi sebaliknya harus digauli dengan cara baik, memperoleh perlindungan rumah, nafkah secara memadai, memiliki hak perceraian, hak pengasuhan, dan perlindungan masa perceraian atau masa iddah 3 bulan masa perceraian. Dengan konteks yang demikian, lalu banyak para penulis menganggap bahwa Islam adalah agama yang revolusioner, yang tentu saja bisa kita temukan hal-hal ini dalam berbagai teks ayat Quran maupun hadis. Tetapi problemnya kita sekarang adalah bukan bagaimana kita membandingkan peradaban masa lalu antara Islam dan peradaban lain, karena itu adalah soal mereka pada masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah justru kita sekarang. Apakah betul kita saat ini memanusiakan perempuan, lalu memperlakukan perempuan sebagai manusia yang lebih baik dibanding peradaban-peradaban lain? Ini adalah pertanyaan faktual, pertanyaan realitas, bukan pertanyaan ideologi maupun norma. Kan norma sudah jelas, norma sudah bisa kita kenali dari berbagai ayat Quran, hadis maupun yang lain.
Nah, karena itu sesungguhnya yang paling penting adalah jika kita betul meyakini bahwa Islam hadir untuk memanusiakan perempuan pada masa lalu, sebagaimana deskripsi banyak penulis di mana-mana, pertanyaannya adalah apakah tafsir kita atas Islam saat sekarang ini juga benar-benar memanusiakan perempuan? Ini tentu saja refleksi ke dalam. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, membandingkan dengan manapun, tetapi lebih kepada refleksi terhadap fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kita yang mengaku sebagai Muslim di sepanjang atau di seantero dunia Islam, mulai dari Timur Tengah, lalu Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Malaysia, Arab, Pakistan, Timur Jauh, dan Asia Selatan, Afrika, dan banyak lagi. Saya kira perlu kita pastikan apakah betul kita, apakah betul Muslim, apakah betul realitas masyarakat kita dengan nilai-nilai keislaman yang memanusiakan perempuan itu telah kita praktekkan. Setidaknya tafsir kita bagaimana? Misalnya kita tahu kalau konteksnya praktek adalah bahwa di negara-negara yang beragama mayoritas Islam, sekalipun tentu saja bukan harus Islam yang menjadi faktor, adalah banyak praktek honor killing, yaitu pembunuhan atas nama martabat, di mana seringkali korbannya adalah perempuan, karena dianggap misalnya mencederai martabat keluarga, lalu perempuan dibunuh oleh ayahnya sendiri, kakaknya sendiri, bahkan anaknya sendiri. Ketika misalnya perempuan tersebut dianggap berpacaran, dianggap menikah dengan orang yang tidak disetujui oleh keluarga, dan lain sebagainya, dianggap sebagai mencederai citra keluarga. Nah, ini tidak terjadi pada laki-laki. Perempuan bisa dibunuh karena satu kesalahan yang kecil, sementara laki-laki dengan kesalahan yang lebih besar tidak diapa-apakan. Itu kan artinya jiwa perempuan, kemanusiaan perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, dipandang lebih rendah, dipandang lebih mudah, lebih nggak masalah untuk dibunuh, tidak dihormati, padahal kita tahu Islam menghargai jiwa manusia. Kebiasaan honor killing ini sampai saat ini masih terjadi di beberapa negara Asia Tengah yang beragama Islam, sekalipun bukan Islam, tetapi beberapa pihak bisa jadi membiarkan, melestarikan dengan menggunakan interpretasi-interpretasi tertentu berdasarkan agama. Jikapun secara fisik mungkin mereka tidak disiksa, dibunuh, tetapi mereka telah disiksa dalam konteks dipenjara hak-hak sosialnya. Ini karena itu sangat relevan, masih relevan ayat yang mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dasar apakah perempuan itu dibunuh hidup-hidup? Jadi pada masa Nabi ayat ini turun untuk mempertanyakan kebiasaan beberapa orang yang membunuh perempuan hidup-hidup, dan ternyata ayat ini masih relevan sekarang karena honor killing ini misalnya, atau mungkin tidak dibunuh tubuhnya, tetapi dibunuh perannya, dibunuh kehadirannya, dibunuh hak-haknya, sehingga perempuan tidak lagi memiliki diri sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa pergi, bekerja, jalan, menikmati keluarga, bahkan itu adalah bagian dari yang mungkin disentil oleh Al-Quran bahwa kita telah membunuh perempuan hidup-hidup. Pertanyaan yang mungkin bisa diajukan bagi mereka yang masih mempraktekkan honor killing dengan alasan bahwa perempuan telah melanggar martabat atau citra keluarga, pertanyaan mubadalahnya adalah, tidakkah laki-laki juga terkadang melakukan pencemaran kehormatan? Adakah hukuman untuk laki-laki? Mengapa harus selalu dan selamanya adalah perempuan yang dihukum? Bagaimana mengukur seseorang telah mencemarkan nama baik keluarga? Siapa yang bisa mengukur?
dan memutuskan tindak pidana ini? Laki-laki atau perempuankah? Mengapa standar ukuran moral dan keputusan pelanggarannya selalu saja dibuat dan ditentukan oleh laki-laki? Bagaimana kita bisa memiliki standar moral yang memungkinkan perempuan dan laki-laki menjadi subjek yang setara untuk berbicara tentang kehormatan, martabat, dan berbicara tentang bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan tersebut? Lalu bagaimana baik laki-laki maupun perempuan dituntut komitmen mereka secara bersama untuk menjaga standar moral dan kehormatan tersebut tanpa salah satu dianggap sebagai biang kerok, sementara yang lain dilepaskan begitu saja dari komitmen dan tanggung jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan mubadalah yang sangat relevan tidak hanya di Asia Tengah, tapi juga di Indonesia, di Asia Tenggara. Apakah standar kehormatan keluarga, apakah standar moral itu kemudian lebih banyak ditumpukan kepada perempuan dibanding kepada laki-laki? Jika iya, maka tafsir kita atas kemanusiaan perempuan itu ternyata lebih memberatkan perempuan, sehingga perempuan seperti dikubur hidup-hidup. Pertanyaan berikutnya terkait interpretasi adalah, bagaimana interpretasi Islam kita saat ini? Apakah ikut berkontribusi memanusiakan perempuan? Atau sebaliknya menistakan mereka dan membiarkannya menjadi korban pembunuhan atas nama kehormatan pada kasus-kasus honor killing ini misalnya? Jikapun bukan pembunuhan fisik, adakah pembunuhan lain dalam dimensi sosial dengan melarang mereka muncul pada ruang-ruang sosial atau melabeli mereka sebagai biang kerok kerusakan moral sosial? Atau dalam dimensi politik dengan menutup segala akses politik dari mereka, atau justru menentukan nasib politik mereka tanpa melibatkan suara, pendapat, pandangan mereka sama sekali? Atau dalam dimensi ekonomi, di mana kira-kira perempuan dikondisikan untuk menjadi atau untuk menjadikan tubuh mereka sebagai satu-satunya alat tukar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka? Kita tahu masih banyak kondisi sosial yang meletakkan perempuan atau tubuh perempuan justru sebagai alat tukar ekonomi. Dalam iklan-iklan, bahkan dalam perkawinan juga seringkali tubuh perempuan bukan manusia perempuan, tapi tubuh fisiknya yang dijadikan alat tukar. Dan semua ini pelarangan dan penutupan akses seringkali dilakukan atas nama perlindungan kehormatan keluarga dan masyarakat. Bahkan atas nama perlindungan perempuan itu sendiri, bagaimana kita memiliki sistem sosial yang memanusiakan perempuan sebagaimana sistem yang sudah memanusiakan laki-laki, tanpa harus melarang dan menutup akses. Sebab kita juga tidak pernah melarang dan menutup akses pada laki-laki, sekalipun banyak pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki. Tetapi kita, begitu ada kesalahan yang dilakukan oleh perempuan, langsung ditutup aksesnya, langsung dilabelin, itulah perempuan. Kalau keluar publik akan bermasalah, kalau bekerja di ranah politik akan emosional. Sementara banyak laki-laki yang emosional, banyak laki-laki yang di publik melakukan kriminal, kita tidak pernah lalu mempertanyakan kelelakian mereka. Masih segar nusa dalam ingatan sosial kita tentang pelarangan perempuan menyetir mobil di Arab Saudi tentu saja, walaupun sekarang sudah berubah di beberapa kasus ya. Dan alasan yang disebutkan adalah karena alasan yang mengatakan bahwa perempuan menyetir mobil itu adalah berdasarkan Islam karena mengharamkan hal tersebut. Alasannya karena dianggap jika perempuan bisa menyetir dengan mudah keluar rumah, maka perempuan akan mudah meninggalkan kewajiban keluarga, berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu, terpapar pada segala kemungkinan kejahatan,
dan bisa memesona banyak laki-laki yang bisa berujung pada perbuatan mesum, zina, nista, atau bahkan bisa menjadi korban perkosaan dan lain hal. Para perempuan yang mampu menyetir mobil dan lalu keluar rumah mengisi ruang-ruang sosial masyarakat akan lebih banyak mendatangkan keburukan dibanding kebaikan, kata mereka yang mengharamkan tersebut. Pada sisi lain, para perempuan juga besar kemungkinan akan diperkosa atau setidaknya dilecehkan secara tidak terhormat oleh laki-laki jika berada di ruang publik. Mereka dilarang justru untuk melindungi kehormatan perempuan dari laki-laki. Demikianlah fatwa-fatwa yang hadir untuk melarang perempuan menyetir mobil dengan alasan-alasan menjaga moral masyarakat dan juga melindungi perempuan. Pertanyaan mubadalahnya adalah, bukankah laki-laki yang menyetir juga punya kemungkinan besar ketika keluar rumah itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu, memungkinkan terpapar pada berbagai kejahatan, bisa memesona dan terpesona oleh yang lain, bahkan bisa berbuat mesum dan berbuat zina. Bahkan dia bisa jadi dialah yang memperkosa ketika dia bisa keluar rumah dengan memakai mobil tersebut. Tapi mengapa laki-laki tidak pernah dilarang, sementara perempuan yang dilarang? Padahal potensinya sama. Dalam konteks pemerkosaan, justru laki-lakilah yang akan menjadi pelaku, perempuan yang akan menjadi korban, tapi yang dilarang adalah perempuan. Ini karena cara memandang kemanusiaannya berbeda. Perempuan less human, atau kemanusiaannya lebih rendah dibanding laki-laki. Dan tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang jika diajukan menjadi argumentasi tersebut di atas perlu dipertanyakan dalam konteks relevansinya dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya, bagaimana dengan perempuan yang tidak punya supir? Apakah ketika ia membutuhkan mobilitas untuk kesehatan, untuk pendidikan, bahkan untuk belajar agama, dia harus bagaimana? Kalau dia nggak punya supir, nggak ada transportasi umum, lalu dia tidak boleh juga nyupir, lalu tidak mampu untuk berangkat ke tempat-tempat yang diharuskan, misalnya adalah ketika sakit. Begitupun ketika dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk makan, minum, kesehatan, dan lain-lain. Hal yang sama juga ketika perempuan dilarang untuk memiliki kartu identitasnya sendiri, yaitu paspor. Ini lagi-lagi dikaitkan dengan alasan Islam, padahal tafsir Islam yang seperti ini justru tafsir yang tidak meletakkan perempuan sebagai manusia yang utuh, mandiri, punya akal, punya jiwa, punya pertimbangan. Perempuan selalu harus dalam perlindungan laki-laki, padahal tidak semua laki-laki mampu melindungi, dan tidak semua perempuan adalah orang yang harus dilindungi karena sudah punya kemampuannya sendiri. Tapi lebih dari itu adalah bahwa tafsir-tafsir seperti ini adalah tafsir yang berangkat dari rasa kurang percaya terhadap kemanusiaan perempuan. Karena itu, tafsir mubadalah hadir untuk membawa atau menebarkan kembali tafsir keislaman yang memanusiakan perempuan. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya di halaman 226. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.